Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah rumah di Bandar Lampung yang dijadikan gudang narkoba digerebek polisi. 1 tersangka diringkus. Polda Lampung membongkar kejahatan pemalsuan BBM oleh seorang sopir dan kondektur truk tangki Pertamina. Tersangka menukar Pertalite dengan minyak mentah saat pengiriman ke SPBU. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat pembuatan batik Lampung karya warga pesisir barat. Ratusan tentara Angkatan Darat di Lampung Barat Rabu siang diturunkan untuk membantu membangun dan memperbaiki infrastruktur di desa terpencil dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124. Petugas menyasar Desa Pemerihan, Kecamatan Bengkunat. Di desa ini, petugas akan memperbaiki sekolah dan fasilitas sosial, serta yang terutama adalah memperbaiki jalan. Pada hari pertama, petugas membuat drainase supaya jalan yang diperbaiki nantinya awet akibat tidak terendam air saat hujan. Pembangunan 2 unit RTLH, rumah yang tidak layak huni, kemudian ada pembuatan 5 titik air. Dan ini sesuai kesepakatan dengan Pemda bahwa desa ini membutuhkan hal tersebut, yang mana dibantu oleh TNI untuk segera mengerjakannya. Demikian. Kira-kira sasarannya berapa lama ya, Komandan? Untuk kegiatan ini kami diberi target oleh Komando Atas 30 hari, yaitu 1 bulan. Tadinya seperti apa untuk melintas di jalan ini, Pak? Ya kayak gitu loh. Susah ya? Susah ya. Kayak mana Pak, bisa dijelasin gitu ya Pak? Ya alhamdulillah. Susahnya seperti apa dulu Bapak berkendara? Ya kan banyak inilah. Ini jeblong-jeblongan itu banyak Batu ya? lumpur ya, batu. Sekarang kan udah alhamdulillah. Jadi mudah Pak ya ngeluarin hasil bumi Pak? Ya alhamdulillah mudah. Mobil sekarang bisa masuk. Oh ya. Oh, kalau boleh tahu Pak, ini akses jalan dari mana mau kemana saja Pak? Ini dari sini mau Pemerik, kalau mau ini Pemerik, kalau sana pasar. TMMD ke-124 juga digelar di Kabupaten Lampung Timur. Petugas menyasar Desa Itik Rendai, Kecamatan Melinting. Menurut petugas, desa ini sering dilanda krisis air bersih pada musim kemarau. Pada TMMD ini, petugas membangun beberapa sumur bor untuk warga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain sumur bor, petugas juga memperbaiki jalan dan sekolah hingga tempat ibadah. Ini adalah kita melaksanakan rehab jalan yang mungkin tidak layak huni, sehingga nanti ini kita perbaiki dari kondisi awalnya mungkin tidak layak huni, kita perbaiki. Ini juga salah satu program unggulan Kasat yang kita laksanakan, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan mungkin sekitar, sudah kita awali dari pratemen kemarin, ini sudah mungkin sekitar 30%. Harapan kami nanti sebelum penutupan sudah selesai. Jadi pada pekerjaan TMB kali ini ada beberapa bentuk kegiatan konstruksi, diantaranya adalah RTLH yang di belakang ini, kemudian ada juga kita buat sumur bor sebanyak 5 unit, 1 unit yang di masjid, terus ada 4 unit lagi sedang dalam proses pengeboran. Termasuk juga nanti kita bangun beberapa infrastruktur seperti rapat beton, kemudian underlat, badan jalan, termasuk kita juga buat drainase dalam rangka untuk memperlancar nanti mengurangi banjir yang mungkin terjadi di daerah RDS. TMMD merupakan program terpadu yang melibatkan TNI, Pemda, dan masyarakat.
TNMD menyasar pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah terpencil yang belum terjangkau oleh pemerintah daerah. Rosandi dan Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Barat dan Lampung Timur. Para pembuat tempe ini terlihat bekerja profesional dengan mengenakan seragam kemeja merah. Ya, namun mereka bukanlah para pekerja di sebuah pabrik tempe pada umumnya, melainkan di dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Raja Basa Bandar Lampung. Mereka yang membuat tempe adalah para warga binaan. Usaha pembuatan tempe ini dilakukan oleh warga binaan hampir setiap hari. Mereka bisa membuat tempe setelah mendapat pelatihan dari petugas lapas. Tujuannya untuk menambah keterampilan bekal ketika mereka bebas. Mutu tempe yang dibuat warga binaan ini tidak kalah dengan yang dibuat oleh para produsen tempe di luaran. Mereka mengutamakan mutu kebersihan hingga rasa. Emang kita sebelum masuk sini emang ngerjain tempe atau gimana? Tidak, Pak. Jadi Di sini, Pak, kita dilatih. ngerjain tempe sini. Sehari kita bisa produksi berapa banyak? 20 kilo ya gitu ya. Gimana proses pembuatannya, Pak? Ya, perendaman. Oh, perendaman gitu. Perendaman 6 jam baru bisa. Berapa lama bisa jadi tempe dari itu? 12 jam, Pak. 12 jam bisa ya? Direbus 12 jam. Tidak. Jadi ya prosesnya. Itu Barusan dicuci. oh dicuci ya. Terus cuci. Dicuci pemirisan, Pak. Oh, pemirisan. Kasih raginya. Lalu kita tulis, Pak. Baik pemirisan, dan dari situ kita cuci. Bu, kalau tempe kita ekspor kemana aja, Bu? Keluar ya, Bu? Keluar. Jualnya. Jualnya. Di rumah-rumah makan, terus ada pesanan juga, terus kita jual juga, terus dari pegawai juga udah menikmati, pegawainya aja menikmati tempe dari sini. Mereka nggak mau lagi beli tempe dari luar karena rasa di sini lebih enak, dan saya pun ngerasain tempe yang di sini tuh padat dan tidak ada campurannya. Pihak lapas bekerja sama dengan para agen untuk memasarkan tempe buatan warga binaan tersebut. Hasil penjualan diberikan bahan baku untuk produksi lagi dan sebagian diberikan kepada para warga binaan yang membuatnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tidak hanya tapis, warga Lampung juga mulai membuat kain batik berornamen khas Lampung. Di antaranya kelompok emak-emak di Desa Banjar Agung, Kecamatan Waikerui, Pesisir Barat. Proses membatik sama dengan batik dari Jawa, namun motif khasnya adalah siger Lampung. Selain siger, ada juga motif gurita dan ikan blue marlin atau ikan tuhu yang jadi ciri khas Pesisir Barat. Secara telaten dan dengan alat seadanya, para perajin terus memproduksi batik setiap hari. Mereka sudah memiliki galeri yang jadi pusat pembuatannya. Kita menentukan warna apa yang cocok. Kalau siger, kuning gitu contohnya. Nah, habis itu baru kita proses perebusan. Perebusan biar cairan malamnya meluber, hilang. Nah, baru pencucian. Habis pencuci baru penjemuran. Penjemurannya jangan di matahari langsung, harus di kayak bawah-bawah pohon gitu, nggak boleh di bawah matahari langsung biar warnanya nggak buram. Sebenarnya kalau prakteknya udah lancar, cuma ya kadang-kadang itu dia kendalanya ya masalah dana, Mas. Iya, belum ada pengucuran dana, jadi bahannya juga kan kita nih harus yang benar-benar bagus. Karena prosesnya yang cukup rumit, dalam sehari kelompok perajin hanya bisa membuat tidak lebih dari 2 lembar kain batik. Dalam sebulan, omset mereka mencapai jutaan rupiah yang dibagi ke semua anggota kelompok. Kelompoknya adalah mak-mak Banjar Agung. Kita selaku pemerintah desa sangat mendukung, baik dari segi pendanaan, cuman kalau sekarang ya belum ada. Insya Allah tahun akan datang. Kita anggarkan ya. Kita anggarkan.
Ada kendala nggak sih Pak dalam pemasaran maupun tentang produksi dari batik motif tulisan Lampung ini? Ya, itulah jadi kendala kita. Cuman ibu-ibunya sudah bekerja sama dengan Dekranasda Kabupaten Pesisir Barat untuk pemasaran. Kalau bisa diadakan lagi pelatihan dari kabupaten yang mengikutsertakan ibu-ibu ini supaya lebih bagus lagi hasilnya. Usaha batik Lampung ini dijanjikan akan didukung permodalan dari dana desa. Untuk itu, perajin berharap ada pelatihan khusus dari dinas terkait guna meningkatkan kualitas hingga mampu dipasarkan secara global. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia, beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi, dan sampai jumpa.